Halo, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, dan rekan semua. Bagaimana kabarnya? Saya harap dimanapun kita berada, semoga dalam perlindungan Tuhan dan dalam kondisi yang baik, sehat, di kondisi cuaca dan kondisi alam yang cukup eh, apa ya, cukup eh, perlu diperhatikan ya gitu ya. Semoga kita dalam perlindungan Tuhan. Eh, di hari Jumat ini, selamat pagi. Semoga kita tetap semangat untuk mencari pengetahuan lebih dalam lagi tentang strategi perusahaan. Kali ini kita akan membahas tentang strategi perusahaan dengan tema choosing between ally or acquire yang diselenggarakan oleh KMMB dan juga kerjasama dengan ITSMA. Dan tentu saja dengan pembicara kita yang pertama yaitu Bapak Muhammad Badawi dan pembicara kedua kita adalah Bapak Rizky Andri. Sebelum kita memulai dan mungkin udah excited banget ya untuk memulai mencari ilmu atau menambah insight gitu untuk pengetahuan kita tentang strategi koperasi. Kita kenalan dulu nih dengan pembicara kita, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Bapak Badawi. Selamat pagi, Cindy. Apa Selamat kabar? pagi, Pak. Baik, Pak. Bagaimana kabar Pak Badui? Alhamdulillah sehat selalu, Cindy. Alhamdulillah. Semoga sehat ya, Pak. Walaupun kondisi cuaca yang cukup perlu diperhatikan. Ya. Terus kita sapa juga untuk bicara kedua kita, yaitu Bapak Rizky Andri. Selamat pagi, Pak Rizky. Selamat pagi Mbak Cindy, apa kabar? Baik, bagaimana dengan Pak Rizky sendiri? Alhamdulillah baik. Wah, Walaupun semalam hujannya sangat iya. deras ya. Iya betul sekali. Dan beberapa hari lalu di Surabaya kerasa ya Pak gempanya. Semoga teman-teman kita mungkin yang di luar negeri yang di kemarin Taiwan ya Pak mungkin itu juga semoga masih dalam perlindungan Tuhan. Baik, mungkin tanpa basa-basi lagi, kita mungkin udah mulai ingin ya lebih ke intinya gitu tentang pembahasan strategi kooperasi ini, terutama tentang pilihan nih, gimana pilihan apakah antara mau alliance atau acquire gitu kan. Nah, di pembahasan ini kita akan membahas lebih dalam sehingga nanti Bapak Ibu mengetahui lebih dalam juga pilihan apa sih yang tepat ataupun yang sesuai nih dengan kondisi perusahaan kita atau yaitu kita mau melakukan alliance atau acquire. Oke, tidak basa-basi lagi. Kita mungkin serahkan langsung ke pembicara pertama kita, Bapak Rizky Andri. Mungkin dapat dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih pembukaannya dari Mbak Cindy. Mungkin bisa dibantu ke slide selanjutnya. Ya, ya selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah tergabung dalam webinar ya. Nggak kerasa kita tadi series 16. Ya, memang yang disampaikan Mbak Cindy tadi, pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan pilihan sebetulnya ya, Bapak Ibu. Jadi pilihan kita apakah kita akan melakukan alliance atau kita akan melakukan eh, akuisisi seperti itu. Jadi ada dua pilihan terkait dengan eh, strategi perusahaan. Nah, mungkin beberapa dari eh, apa bahasan pada pagi hari ini sebetulnya sudah dibahas ketika seri-seri sebelumnya, contohnya seperti Alliance di dua seri sebelumnya, kemudian di eh, Equity Alliance juga ya. Equity Alliance kita juga sudah pernah bahas terkait dengan merger dan akuisisi demikian. Nah, sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan growth ya, kita bicara terkait dengan pertumbuhan perusahaan itu kan yang kita ketahui ada dua ya. Yang pertama ada organic growth, organik, dan yang kedua ada inorganic. Yang kita bahas hari ini adalah inorganic growth. Nah, inorganic growth itu apa saja? Jadi inorganic growth itu umumnya ada tiga. Yang pertama terkait dengan non-equity alliance atau kerjasama yang tidak berkaitan dengan transaksi ekuitas. Kemudian yang kedua ada equity alliance atau kerjasama yang berkaitan atau yang ada hubungannya dengan transaksi ekuitas atau perubahan ekuitas. Dan yang ketiga outright acquisition atau akuisisi pada eh, ibaratnya hak, itu hak atau paten. Akuisisi pada hak atau paten dari perusahaan.
Nah, inorganic growth umumnya konsist dari tiga strategi ini. Nah, sebetulnya tujuan kita untuk melakukan alliance ini kan juga bermacam-macam ya Bapak Ibu. Tergantung pada tujuan yang ingin kita capai itu apa. Di seri sebelumnya pernah kita bahas bahwa eh, kalau nggak salah ingat saya ketika kita di seri yang membahas terkait dengan merger and akuisisi ya, itu kan kita tergantung pada tujuan yang ingin kita capai dari eh, inisiatif strategis yang akan kita lakukan seperti itu. Apakah tujuan kita berkaitan dengan memasuki pasar baru yang sebelumnya kita tidak atau belum pernah bermain di sana, sehingga kita butuh katakan driver yang bisa menjadi eh, apa namanya, yang bisa menjadi kendaraan kita ketika kita bermain di pasar itu, atau kita fokus kita dalam inisiatif strategis itu berkaitan dengan akuisisi sumber daya yang tidak kita miliki. Nah, untuk membantu kita mendapatkan sumber daya yang mungkin belum kita miliki seperti itu. Nah, penting untuk berpikir bahwa strategic relationship itu tidak hanya dapat didasarkan pada ada tidaknya kontrak saja. Nah, karena itu hari ini kita bahas ada skema yang namanya non-equity alliance, ada equity alliance dan juga outright acquisition gitu. Kalau kita bicara terkait dengan kontrak saja, mungkin kan kerjasamanya sangat dangkal ya Bapak Ibu. Ketika kontrak itu berakhir ya sudah, maksudnya apa namanya, keberlanjutan atau jangka panjang itu tidak kita miliki di sana, sehingga sangat rentan karena kontrak itu sifatnya umumnya eh, tidak sepanjang dengan tidak selama jika dibandingkan dengan kerjasama seperti itu. Nah, sangat rentan ketika kontrak itu berakhir, kita ada possibility kita tidak bisa memperpanjang kontrak atau kita kehilangan sumber daya, kita kehilangan bentuk kerjasama seperti itu. Nah, karena itu penting bagi kita untuk mengetahui dan memikirkan skema-skema kerjasama seperti yang akan kita bahas di pagi hari ini seperti itu. Nah, jadi mungkin kita bahas satu-satu ya terkait dengan non-equity alliance seperti yang saya sampaikan tadi. Non-equity alliance ini adalah kerjasama yang tidak ada kaitannya dengan transaksi ekuitas. Yang tidak ada kaitannya dengan transaksi ekuitas. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, kerjasama yang tidak ada kaitannya dengan transaksi ekuitas ini bentuknya juga bermacam-macam sebetulnya. Even sebatas kerjasama operasional atau KSO terkait dengan pemanfaatan sumber daya itu juga bisa disebut sebagai non-equity alliance. Nah, eh, apa namanya, perlu diketahui juga ya, ketika kita bicara soal ekuitas, kalau kita mengakuisisi, kita mengambil alih suatu perusahaan, katakan perusahaan A mengambil alih perusahaan B, caplok gini ya. Perusahaan A mengambil alih perusahaan B. Yang kita akuisisi itu tidak hanya sumber dayanya saja, tidak hanya pendapatannya saja, keuntungannya saja tidak, tapi kita juga mengakuisisi eh, sisi lain dari itu tadi, apa yaitu apa namanya, hutang. Ketika perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, otomatis perusahaan A juga mengakuisisi hutang dari perusahaan B. Nah, kadangkala keputusan seperti ini tuh kan risikonya cukup tinggi ya Bapak Ibu. Nah, disinilah disinilah peran dari skema non-equity alliance sebetulnya. Sehingga kita tetap bisa melakukan kerjasama, tetap bisa melakukan hubungan dengan perusahaan lain dengan risiko seminim mungkin. Nah, contohnya bagaimana? Nah, salah satu skema non-equity alliance mungkin yang bisa eh, Bapak Ibu terapkan gitu ya, itu terkait dengan asset acquisition mungkin ya, contohnya asset acquisition. Nah, asset acquisition ini artinya eh, kita ambil contoh perusahaan A. Perusahaan A ini adalah eh, perusahaan trading, batu bara, katakan demikian. Nah, si perusahaan A punya inisiatif untuk masuk ke eh,
untuk memperluas layanan atau untuk memperluas cakupan pasarnya hingga ke skala nasional. Nah, padahal perusahaan A ini secara lingkup mungkin masih terbatas. Katakan saat ini mungkin masih terbatas di Pulau Jawa atau tersentralisasi di Pulau Jawa. Nah, sehingga ketika perusahaan A memiliki inisiatif untuk dia go nasional, otomatis dia harus memiliki perpanjangan tangan di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, salah satu yang bisa dilakukan perusahaan A, kalau kita mengambil contoh pada non-equity alliance, yaitu asset acquisition tadi, perusahaan A ini sebetulnya bisa mengak sorry, sebentar ya. Nah, asset placement ya, mohon maaf. Nah, Nah, balik lagi ke tadi, sebenarnya ketika perusahaan A ini ingin dia punya inisiatif untuk masuk di pasar nasional, sehingga dia harus punya perpanjangan tangan atau perwakilan perusahaan di setiap wilayah di Indonesia untuk katakan entah itu sebagai perwakilan atau untuk mendukung proses bisnisnya di berbagai wilayah di Indonesia, maka perusahaan A ini bisa melakukan asset placement. Nah, asset placement ini artinya perusahaan A membeli aset dari perusahaan lain. Saya ambil contoh di sini adalah perusahaan B. Nah, sehingga perusahaan A membeli aset dari perusahaan B. Sehingga secara kepemilikan aset itu merupakan asetnya perusahaan A. Namun secara operasional yang mengoperasikan aset itu adalah perusahaan B. Nah, bedanya terlihat ya dengan akuisisi merger atau akuisisi. Nah, sehingga di sini tidak ada transaksi yang berkaitan dengan ekuitas. Jadi hanya transaksi terkait dengan pembelian aset. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke equity alliance ya. Equity alliance tentu saja transaksi yang berkaitan dengan ekuitas. Kalau yang pernah kita bahas juga sebelumnya terkait dengan merger dan akuisisi gitu ya. Sehingga ketika perusahaan melakukan aksi korporasi atau menggunakan inisiatif strategis equity alliance, di sana ada transaksi yang sifatnya perubahan ekuitas. Sehingga ya seperti biasa, ambil contoh perusahaan A mengakuisisi saham perusahaan B sebesar katakan 15% seperti itu, atau perusahaan A melakukan akuisisi penuh pada perusahaan B dengan kepemilikan 100% seperti itu. Sehingga mungkin cukup jelas ya terkait dengan equity alliance. Kemudian yang ketiga itu outright acquisition. Nah, uh, perusahaan di mana perusahaan itu mengakuisisi eh, tadi yang saya sampaikan itu seperti legalitas atau paten ya, hak dari perusahaan lain yang diakuisisi. Nah, mungkin kalau eh, Bapak Ibu lihat yang outright acquisition ini itu terjadi di Sariwangi ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan sebetulnya Sariwangi itu sebelumnya sudah bangkrut ya, sudah tutup. Namun kenapa Bapak Ibu masih bisa menemukan produk Sariwangi di toko-toko terdekat ya, di minimarket, di Indomaret dan lain sebagainya. Nah, karena Sariwangi ini secara merek ya, Sariwangi ini sudah eh, ini dibeli oleh perusahaan lain gitu. Namun tidak ada perubahan secara merek, sehingga meskipun sebelumnya telah dinyatakan tutup atau bangkrut, tapi saat ini juga masih bisa ditemukan di toko-toko terdekat gitu. Nah, ini bisa dilanjutkan saya selanjutnya. Nah, Nah, eh, kenapa kita kenapa kita membahas terkait dengan non-equity alliance dan equity alliance? Nah, sebetulnya terkait dengan pilihan ya, yang topik kita pada pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan di eh, gambar atau di grafik itu ya, sebelah
kiri itu ada sport atau eh, perdagangan pasar, terbatas pada perdagangan pasar. Kemudian semakin ke kanan itu mengarah pada aksi korporasi, merger dan akuisisi. Nah, disinilah sebetulnya keputusan kita terkait dengan pemilihan bentuk atau model kerjasama, apakah itu non-equity alliance atau equity alliance. Nah, kalau kita menentukan bentuk kerjasama itu cukup pada non-equity alliance, mungkin beberapa bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan ada contohnya licensing, atau kita membeli lisensi dari perusahaan lain. Sebagai contoh, semisal KMMB insya Allah akan jadi perusahaan konsultan yang besar seperti itu, sehingga sehingga KMMB bisa menjual lisensi konsultannya ke perusahaan lain, sehingga perusahaan lain bisa memakai nama KMMB konsultan. Nah, itu contoh dari lisensi. Kemudian bisa juga dengan skema joint marketing, R&D, manufacturing dan distribusi, sehingga kerjasama di sini terjalin itu spesifik pada beberapa aspek tertentu seperti marketing, R&D, manufacture dan distribusi, dan juga bisa skema kerjasama berbentuk strategic supplier, sehingga eh, perusahaan itu bisa mengamankan proses bisnisnya melalui bentuk kerjasama atau integrasi vertikal dengan mengamankan hulu sampai hilir dari proses produksi atau proses bisnisnya. Nah, itu contoh beberapa skema yang menerapkan non-equity alliance. Kalau kita bicara pada equity alliance, maka beberapa skema yang akan muncul di situ adalah, ya kalau yang paling kiri ya, berarti yang paling kiri itu secara kepemilikan atau secara komposisi ekuitas itu eh, semakin kecil atau lebih kecil. Nah, di situ ada minority equity stake, ini dengan kepemilikan saham minoritas, kemudian ada juga cross equity stakes, dan yang terakhir itu joint venture atau penggabungan perusahaan baru. Nah, semakin ke kanan, semakin besar proporsi atau kepemilikan dari ekuitas ke perusahaan lain, maka maka aksi korporasi atau inisiatif strategis yang muncul adalah M&A atau merger dan akuisisi, seperti itu. Ya, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Baik. Nah, kemudian apa sih sebetulnya manfaat dari meningkatkan kepemilikan ekuitas pada hubungan strategis? Nah, mungkin kita coba lihat dulu ya posibilitas dari organizational integration atau integrasi organisasi yang ada di gambar sebelah kanan seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada grafik sebelah kanan, itu melihat di sumbu horizontal ya. Di sumbu horizontal itu melihat pada equity ownership level, atau seberapa besar, seberapa tinggi kepemilikan ekuitas pada perusahaan tersebut. Dan yang sumbu vertikal melihat pada organizational integration between partner, atau seberapa tinggi, seberapa besar integrasi yang terjadi pada organisasi. Nah, semakin ke kanan, otomatis secara kepemilikan saham, secara komposisi ya, itu akan semakin tinggi. Dan semakin ke atas, maka integrasinya juga akan semakin tinggi. Nah, beberapa yang terjadi ya, atau beberapa yang possible untuk dilakukan, integrasi yang dilakukan, itu sebagaimana yang tertulis di situ. Kalau kita bicara equity ownership levelnya rendah dan organizational integration-nya juga rendah, maka kita mungkin bicara masih pada lingkup licensing agreement. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika tidak ada transaksi ekuitas dan bentuk kerjasama itu hanya terbatas pada non equity transaction, maka bentuk atau skema integrasi atau kerjasamanya mungkin hanya akan sebatas licensing agreement atau sejenisnya. Namun kalau kita coba tarik lagi secara komposisi kepemilikan ekuitas semakin ke kanan, maka di situ akan muncul kolaboratif, joint marketing, joint manufacture. Nah, semakin ke kanan lagi, maka kalau langsung ya kita
lihat yang paling atas itu akan bicara soal akuisisi. Nah, akuisisi ini pun sebetulnya ada tiga tingkatan ya, terkait dengan perbedaan pada integrasi dari antar keduanya, integrasi dari kedua perusahaan. Semakin tinggi integrasi yang terjadi ya pada dua perusahaan, maka bentuk akuisisi yang muncul adalah akuisisi di mana eh, salah satu perusahaan menyerap secara penuh ya, atau menyerap secara penuh atau 100% memiliki perusahaan yang lain. Itu di tingkatan satu. Kemudian di tingkatan dua, yang terjadi adalah akuisisi di mana target akuisisi ini hanya diserap sebagian. Katakan misal kepemilikan 50%-nya dari 50% perusahaan B ini dimiliki oleh perusahaan A. Kemudian di tingkatan yang ketiga, di mana proses integrasi antar partner ini tidak cukup tinggi ya, terbilang rendah. Yang terjadi maka adalah akuisisi di mana target akuisisi ini masih memiliki autonomous organization, atau mereka masih memiliki uh, apa namanya, jati diri mereka lah, ibaratnya mereka masih memiliki jati diri mereka masih bisa berjalan uh, as is organization seperti saat ini. Nah, kemudian mari kita bicara terkait dengan benefit. Sebetulnya apa sih benefit kita ketika kita bicara terkait dengan peningkatan pada equity ownership? Nah, yang pertama ada exclusivity. Nah, exclusivity ini sebetulnya berbicara mengenai apa namanya, eksklusivitas atau keengganan dari kompetitor untuk melakukan kerjasama dengan partner dari rivalnya. Sebagai contoh, perusahaan sebagai contoh perusahaan A, dia memiliki kepemilikan pada perusahaan B yang merupakan perusahaan yang mendukung ya, katakan eh, proses bisnisnya dia seperti itu. Nah, ketika perusahaan A memiliki kepemilikan di perusahaan B, let's say sekitar 30% lah, katakan 30%, maka kompetitor dari perusahaan A ini akan enggan untuk bekerja sama dengan perusahaan B. Nah, kenapa demikian? Nah, kompetitor dari perusahaan A akan enggan bekerja sama dengan perusahaan B dikarenakan pengaruh dari peran perusahaan A melalui kepemilikan sahamnya yang ini tadi 30% tadi ini di perusahaan B. Seperti itu. Sehingga untuk menghindari katakan uh, apa namanya, konflik atau crash terkait dengan uh, apa, dengan si A ya tadi ya, dengan si A atau di kompetitornya tadi, maka perusahaan kompetitor si A akan cenderung untuk enggan bekerja sama dengan perusahaan B. Seperti itu. Nah, eksklusivitas penuh ini umumnya didapat itu ketika perusahaan A mampu mengakuisisi perusahaan B sepenuhnya atau 100%. Saya katakan misal Indomie yang melakukan akuisisi penuh pada uh, Bogasari untuk menjaga atau untuk memasok bahan baku tepung untuk kebutuhan produksi Indomie. Maka eh, secara secara tidak langsung secara tidak langsung Indomie akan menyingkirkan sepenuhnya kompetitor dari Indomie itu untuk apa namanya, untuk bekerja sama dengan perusahaan si Bogasari tadi, karena 100% sepenuhnya Bogasari sudah dimiliki oleh Indomie dan eh, dan apa namanya, difungsikan untuk memasok kebutuhan produksi Indomie tadi. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan cooperation, yaitu eh, keselarasan ya, keselarasan dari insentif dan kepentingan kedua mitra atau kedua partner yang saling bekerja sama. Sebagai contoh, jika perusahaan A, nah, sebagai contoh jika perusahaan A memiliki kepemilikan di perusahaan B, let's say tadi 30% ya tadi kepemilikan di perusahaan B, maka
seberapa baik performa perusahaan A, sedikit banyaknya akan dipengaruhi oleh seberapa baik perusahaan B. Nah, kita ambil contoh yang tadi saja, ini Indomie dan Bogasari. Jadi A ini adalah Indomie, Indomie, dan yang B adalah Bogasari. Seberapa baik hasil produksi dari Indomie, sedikit banyaknya atau mungkin banyak ya, karena tepung adalah bahan baku utama dalam pembuatan mie. Seberapa baik hasil produksi Indomie terkait dengan kualitas mie-nya atau sejenisnya, itu akan ditentukan oleh seberapa baik tepung yang disuplai oleh Bogasari gitu. Nah, jadi kalau kita apa namanya bicara ketergantungan ya, berarti bisa kita katakan sebetulnya performa dari si Indomie itu bergantung pada performa dari si Bogasari, atau kualitas Indomie itu bergantung pada kualitas si tepung yang disuplai oleh Bogasari. Nah, sebetulnya bisa kita katakan demikian. Nah, itu terkait dengan cooperation. Jadi ketika dua perusahaan ini saling melakukan kerjasama, sebetulnya kita juga perlu perhatikan bagaimana performa atau bagaimana kualitas dari perusahaan yang kita ajak kerjasama ini. Jangan sampai, kalau yang contohnya tadi Indomie dan Bogasari, jangan sampai ketika Indomie ingin memastikan ketersediaan bahan baku tepungnya tadi, dia mengakuisisi perusahaan tepung. Let's say dia mengakuisisi perusahaan tepung X, sedangkan perusahaan tepung X ini secara kualitas produknya, kualitas tepungnya itu kurang mumpuni. Maka pasti pasti Indomie ini yang akan eh, secara kualitas juga akan mengikuti, juga akan ikut turun. Nah, jangan sampai hal-hal demikian ini bisa terjadi gitu. Karena kita terlalu fokus pada eh, terlalu fokus pada melakukan kerjasama, namun kita tidak memperhatikan faktor-faktor atau aspek-aspek eh, seperti itu. Nah, yang ketiga itu terkait dengan koordinasi, sehingga apa namanya benefit dari kepemilikan ekuitas tentu saja kemudahan dari sisi koordinasi, karena kita memiliki ibaratnya memiliki bagian ya, kita memiliki bagian dari kepemilikan tadi, sehingga kita juga memiliki katakan hak, atau kita juga memiliki privilege untuk dapat berkoordinasi entah itu lebih baik, lebih cepat, lebih efektif dengan perusahaan partner kita. Seperti itu, Mbak Cindy. Cukup menarik ya, Mas Andri. Dari benefit dari equity ownership, dari ekuitas, cooperation, ataupun koordinasi. Itu cukup sangat menarik, di mana nanti mungkin para Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mungkin udah mulai tertarik nih, wah bagaimana untuk mengenai strategi equity ownership ini gitu. Namun untuk sebelum lanjut dari materi selanjutnya, mungkin kita istirahat sejenak dengan kita melihat web series selanjutnya mungkin ya. Mungkin tim admin bisa menampilkan ya. Baik, jangan lupa Bapak Ibu, mungkin ini di sela-sela sebelum cuti ya, cuti hari Lebaran kita belajar tentang apa alliance atau acquire. Namun setelah Lebaran kita udah dikasih asupan lagi nih tentang corporate strategy yang membahas tentang organize the composition of portfolio, sehingga Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman semua jangan lupa untuk mengikuti web series kembali yang diadakan oleh KMMB dan ITSMA pada tanggal 19 April, tentu saja di hari Jumat dan di pukul yang sama yaitu pukul 09.00. Dan sekali lagi web series ini gratis sehingga mungkin para Bapak Ibu, rekan-rekan atau teman-teman bisa mengajak rekan-rekannya ataupun teman-teman untuk bergabung untuk menambah insight tentang corporate strategy. So jangan lupa juga untuk mengunjungi media kami, yaitu baik di Instagram atau website dan bahkan di YouTube kami yang mungkin para Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang kemarin apa ya tidak selesai mengikuti Zoom-nya ataupun terlambat mengikuti Zoom-nya ataupun ingin mencari apa ya website-website sebelumnya gitu yang
mungkin ketinggalan dan belum sempat untuk bergabung, bisa dikunjungi melalui YouTube kami yang akan mungkin nanti akan di-share oleh tim admin kami di kolom chat. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan juga boleh langsung diketik saja di kolom chat. Nanti kami akan membahas di akhir sesi seperti itu. Dan selain web series 16 dan web series 17 yang diadakan tanggal 19 April, kami juga ada web series selanjutnya rutin setiap minggu di hari Jumat. Jadi tenang saja, kita akan membahas banyak lagi tentang strategi korporasi yang bisa menjadi insight para Bapak Ibu maupun rekan-rekan. Kali ini masih di website 16, terus setelah cuti hari raya kita ada website 17 hingga nanti ada seri-seri selanjutnya. Bahkan di seri yang terakhirnya ada seri 21 membahas tentang managing the alliance process. So, teman-teman, rekan-rekan ataupun Bapak Ibu tetap stay untuk website kita selanjutnya. Dan mungkin cukup sekian ya untuk istirahat sejenak gitu. Kita lanjutkan lagi dengan materi yang apa menarik yang disampaikan oleh speaker kita yang kedua. Kita sapa. Selamat pagi Pak Badawi. Ya, selamat pagi Cindy. Ya baik. Mungkin langsung aja ya Pak untuk materi Oke. yang akan dibawakan oleh Pak Badawi. Saya Baik. persilakan Pak. Baik, terima kasih Cindy. Saya sapa dulu Bapak Ibu peserta dari seluruh Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga senantiasa sehat selalu ya. Ini hari terakhir ya Cindy ya, hari terakhir sebelum liburan ya. Iya betul Liburan sekali Pak. panjang kita. Liburan Lebaran. Baik. Nah, materi hari ini memang sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Apakah kita akan melakukan aksi korporasi menggunakan equity atau non equity placement ya, itu tentunya tadi sudah disampaikan oleh tim konsultan kami sebagai pemateri pertama. Ada beberapa konsekuen, ada beberapa hal yang dipertimbangkan gitu ya. Apakah kita mau aset placement ataukah kita mau equity placement gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan ya Bapak Ibu ya. Apakah kita melakukan aliansi dengan partner? Artinya kalau kita melakukan aliansi dengan partner, tentunya skenario adalah non equity gitu ya. Jadi kita bisa menaruh aset, misalnya kita punya supplier ya, kita punya supplier kapur misalnya pabrik kita pabrik semen gitu ya. Kita butuh supplier kapur. Nah, supaya harga bahan baku kapur itu bisa lebih kita tekan, kita bisa aja melakukan aliansi dengan pihak supplier, dengan pihak pabrik untuk menaruh aset kita dalam memproduksi kapur. Sehingga ketika kapasitas produksi itu semakin meningkat, ya, maka biaya operasional akan bisa kita turunkan. Ya, ketika harga operasional bisa kita turunkan, maka harga jual kapur kepada perusahaan kita juga akan bisa lebih murah. Nah, disitulah keunggulan kompetitif yang akan bisa kita dapatkan dengan cara aset placement gitu ya. Tapi juga ada skenario akuisisi. Ya. Di akuisisi itu kita harus perhatikan. Artinya yang namanya akuisisi, skenario yang dilakukan adalah menggunakan pola ekuitas. Ya, apakah kita nanti akan beli mayoritas ekuitasnya, ataukah minoritas, ataukah berapa persen, itu tergantung dari negosiasi yang bisa kita lakukan. Dan kapasitas dari keuangan yang kita miliki, kan begitu. Ada beberapa manfaat kalau kita ingin melakukan skenario berbasis equity, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada beberapa manfaat mulai dari exclusivity, kemudian cooperation, dan kemudian koordinasi. Ya. Nah, kalau kita lihat pada series ke-14, ya Bapak Ibu yang ikut di series 14, masih ingat dengan beberapa skenario, ya. Skenario sinergi yang perlu kita lakukan ketika kita akan melakukan eh, strategi, baik itu nantinya adalah
penempatan modal mayoritas maupun minoritas. Bentuk sinerginya ada 4, yaitu adalah konsolidasi, kombinasi, kustomisasi, dan connection. Ya, mungkin Bapak Ibu karena minggu lalu itu libur ya, jadi mungkin masih ingat-ingat atau lupa gitu terkait dengan 4 skenario ini. Sederhananya begini, perusahaan kita itu bisa melakukan integrasi, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Apa yang menjadi concern? Yang menjadi concern adalah jenis sumber dayanya. Ya, sumber daya itu bisa sama, ya. Sumber daya itu bisa sama, atau sumber daya itu bisa berbeda, Bapak Ibu. Ya, kalau sumber dayanya itu sama, maka caranya adalah kita melakukan konsolidasi. Ya, konsolidasi atau kombinasi. Ya. Kemudian, kalau sumber dayanya itu berbeda, cara yang bisa kita lakukan adalah kustomisasi. Sebentar. Ya. Yang pertama adalah kustomisasi. Yang kedua adalah connection. Nah, kalau kita lihat secara nature terkait dengan modifikasi, ya, dari sisi modifikasi, kalau skenarionya adalah sinerginya adalah konsolidasi dan kustomisasi, maka modifikasinya itu sangat tinggi, Bapak Ibu. Ya, tinggi. Tapi kalau kita menggunakan kombinasi dan connection, modifikasinya relatif lebih rendah. Nah, kita ingat materi yang eh, seri 14 ya, pertemuan 14. Jadi yang namanya equity ownership itu selalu bisa kita lakukan apakah nanti perusahaan kita akan melakukan konsolidasi, perusahaan kita akan melakukan kombinasi, perusahaan kita akan melakukan kustomisasi atau connection. Itu selalu pilihannya di 4 itu. Dan Bapak Ibu perlu assess, perlu cek apakah memang ketika kita akuisisi perusahaan, ya kita lakukan equity placement di perusahaan lain, itu akan memberikan nilai tambah yang tinggi atau tidak. Misalnya kalau kita pakai skenario konsolidasi dan kustomisasi, modifikasinya tinggi. Tentunya setelah kita mengeluarkan dana untuk membeli sahamnya, maka ada dana berikutnya yang akan kita lakukan untuk melakukan research and development. Ya, karena di situ modifikasi harus kita lakukan. Tapi ketika kita hitung anggaran akuisisi kita atau anggaran equity ownership kita tidak begitu besar, ya kita bisa melakukan pembelian saham, kemudian skenarionya adalah kombinasi maupun connection. Ya, jadi kita lihat kalau tadi disinggung sama Andri bahwa ini perusahaan mie instan, kemudian dia mengakuisisi perusahaan tepung, maka sebetulnya sumber dayanya adalah berbeda, Bapak Ibu. Ya, yang satu mie instan, satunya tepung, ini 2 hal yang berbeda. Ya, mesin pembuat mie instan sama mesin pembuat tepung itu juga berbeda. Ya. Nah, kalau misalnya perusahaan mie instan itu ingin custom, ya kita butuh tepung yang berkualitas grade A. Kita butuh tepung dengan kadar air sekian, maka itu custom, maka modifikasinya tinggi. Maka capital expenditure atau alokasi free cash flow yang akan kita berikan kepada eh, partner kita yang akan kita akuisisi itu harus kita pertimbangkan. Nah, sekarang kita perhatikan manfaat pertama, kalau kita mau equity ownership, yang pertama adalah exclusivity. Ya, di situ ada pertanyaan kunci adalah is there a benefit ya from excluding rivals from access to the resource of this partner? Ya, jadi selalu
kata kuncinya adalah sumber daya, Bapak Ibu. Ya, sumber daya. Misalnya demikian. Misalnya selama ini perusahaan tepung, anggaplah, ya, misalnya Bugasari, dia menjual tepung dalam bentuk packing kecil, retail, dan dalam bentuk karung besar ke industri, itu dijual bebas ke masyarakat. Ya. Kemudian diakuisisi oleh Indofood, maka sebetulnya Indofood itu punya hak atas eksklusivitas sumber daya tepung dari Bugasari. Misalnya ada satu eksklusivitas yang dibuat adalah misalnya ya, 80% hasil produksi harus dijual ke Indofood Group misalnya. 20% boleh dijual ke pasar bebas. Maka ada akses yang eksklusif di situ ya kepada sumber daya. Sehingga rival atau pesaing dari Indofood itu tidak memiliki akses sumber daya tepung sebesar Indofood, Bapak Ibu. Ya, misalnya ada perusahaan mie instan di daerah Bapak Ibu misalnya, ya, jualan atau beberapa merek yang saya sekarang ini di Wings ada mie sedap. Kemudian ada Lemonilo itu brand baru untuk mie apa dari tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian ada mie kenduri, ada sarimi ya, dan lain-lain, mie gaga dan lain-lain. Maka pesaing-pesaing Indofood itu akan susah ya untuk mendapatkan sumber daya tepung dari Bugasari. Nah, itulah yang dikatakan eksklusivitas. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengakuisisi sumber daya yang dimiliki oleh pihak lain, maka kita bisa melakukan equity ownership. Nah, kita bisa beli sahamnya. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya, apakah rival itu nanti susah untuk mendapatkan sumber daya? Jawabannya iya, sangat susah. Nah, dari model exclusivity ini, tipe sinergi apa yang bisa kita lakukan? Maka tipe sinerginya bisa empat-empatnya. Bisa konsolidasi, kombinasi, kustomisasi, atau connection. Semua bisa kita lakukan. Nah, lalu apa dampak dari eh, benefit exclusivity ini atau dampak dari kita melakukan sinergi melalui konsolidasi, kombi, custom, dan connection itu adalah value dari joint operation itu akan tinggi Bapak Ibu. Ya, value-nya akan tinggi sekali. Misalnya dulu juga kita lihat kasusnya klub. Maka eksklusif Air Club itu dimiliki oleh Indofood gitu ya. Dan dari hasil joint venture itu value-nya juga akan tinggi sekali. Ya, value yang diberikan ke Indofood sama value yang diberikan ke Asahi sama-sama tinggi. Nah, manfaat berikutnya kalau Bapak Ibu akan melakukan aksi korporasi melalui equity placement atau saham tadi, ada kooperasi. Ya, di sini kita perlu perhatikan ada tiga pertanyaan utama. Ya, yang pertama adalah terkait dengan potensi relationship yang akan kita peroleh jika kita melakukan investment di sana. Nah, kira-kira apa potensi hubungan investasi yang akan bisa kita dapatkan? Yang kedua adalah manfaat dari sinergi pada one set between partner. Artinya, kalau di sini ada dua partner A dan B, kira-kira apa sih manfaat utama yang diberikan A, yang diperoleh A maksud saya? Manfaat apa yang diperoleh oleh B di luar dari manfaat keduanya? Ya, di luar dari manfaat keduanya. Jadi, seringkali kita melakukan equity ownership itu kita bisa mendapatkan manfaat yang sebetulnya itu kepentingan kita, Bapak Ibu. Ya, di luar dari manfaat partnernya, manfaat kerjasamanya. Misalnya, ini ada perusahaan energi supply, gitu ya, perusahaan pembangkit listrik, misalnya IPP, gitu ya, Independent Power Plant misalnya, atau misalnya utility, ya, utilities, misalnya perusahaan Bapak Ibu, misalnya Semen Indonesia, gitu, dalam memproduksi semen dia butuh listrik.
atau pupuk Indonesia dalam memproduksi pupuk dia butuh listrik, maka namanya utilities. Nah, utilities ini dia fokusnya adalah eh, pembangkit listrik. Dia tidak punya batu bara. Nah, oleh karena itu perusahaan C melakukan joint venture membuat PTB, Bapak Ibu. Nah, perusahaan A ini adalah perusahaan batu bara berkenan untuk melakukan joint venture dengan PTC untuk bikin B. Nah, B ini perusahaan general trader misalnya, ya, untuk batu bara. Apa manfaat dari kooperasi ini? Manfaat kooperasi ini adalah perusahaan B terbentuk dan perusahaan B nanti bisa eh, menjual produknya secara privilege kepada IPP ini. Jadi bayarnya sudah ada, ya. Nah, perusahaan A itu juga mendapatkan manfaat karena adanya perusahaan B, maka dia bisa menjual barangnya ke perusahaan C melalui privilege yang dimiliki perusahaan B. Nah, itu adalah manfaat partnersnya, ya. Manfaat secara kolaborasi, Bapak Ibu, ya. Manfaat secara kolaborasi. Tapi apa kira-kira dari sisi one side? Oh, ternyata perusahaan A dapat kepentingan kapasitas produksinya bisa lebih tinggi lagi. Dan secara multi years, perusahaan sudah mendapatkan kontrak. Jadi nggak susah-susah dapat mencari pasar. Ya. Kemudian perusahaan C juga punya manfaat di luar dari manfaat kolaborasi ini adalah dia mendapatkan pasokan batu bara yang stabil dengan kualitas yang diharapkan supaya produksi listriknya bisa sesuai seperti yang diharapkan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan ketiga bicara tentang masa depan. Ya, prospeknya bagaimana? Kadang-kala gini, seringkali di lapangan memang skenario kooperasi atau skenario joint venture ini nggak bertahan lama, Bapak Ibu. Ya, tidak bertahan lama. Seperti contoh air minum klub tadi, awalnya memang dimiliki Asahi dan Indofood. Ternyata sekarang Asahi sudah tidak di sana. Kita lihat lagi beberapa contoh seringkali ketika misalnya perusahaan C ini mau menambah aset di perusahaan B, maka sahamnya PTA akan terdelusi, ya, proporsionalnya akan semakin kecil. Nah, pertanyaan berikutnya secara komitmen, apakah partner kita ini memang partner yang bisa kita ajak kooperasi jangka panjang atau hanya jangka menengah? Kalau misalnya hanya jangka menengah, sebetulnya juga tidak masalah, karena masing-masing sudah mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau kita ekspektasinya adalah jangka panjang, kemudian ada potensi delusi karena ada penambahan aset dan ada skenario akuisisi secara mayoritas, ya maka kooperasi itu secara prospek sangat mungkin dari sisi motivasi kita juga nggak akan sesuai gitu ya. Nah, dampaknya bagaimana dari level of equity ini sangat tinggi dari tiga pertanyaan itu. Maka skenario yang bisa kita lakukan adalah konsolidasi dan kustomisasi, ya. Jadi modifikasi yang tinggi, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita mau skenario kooperasi, modifikasinya itu sangat tinggi. Yaitu apakah kalau sumber dayanya sama ya konsolidasi, kalau sumber dayanya berbeda ya kustomisasi, begitu. Ya. Nah, kemudian eh, ini juga sama, ya. Kalau tadi meningkatkan nilai tambah dari joint operation, JOPRO atau joint venture itu juga sama. Ini juga meningkatkan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah koordinasi. Yang namanya koordinasi eh, ini juga sama. Skenarionya adalah modifikasinya tinggi, Bapak Ibu. Ya, modifikasinya tinggi, maka mau konsolidasi atau kustomisasi. Ya. Nah, pertanyaannya kalau tadi bicaranya adalah eh, spesifik relationship ya untuk investasinya,
kemudian manfaat sinergi, kemudian prospek ke depan. Tapi kalau koordinasi itu lebih kepada knowledge sharing. Nah, knowledge sharing, ya. Eh, Sebetulnya skenario koordinasi itu tidak ada masalah keuangan, tidak ada masalah sumber daya secara aset maupun keuangan. Tapi masalah utamanya adalah kapasitas people, ya. Misalnya ini juga ada pernah satu kasus perusahaan yang kami tangani. Ini perusahaan di Indonesia, ya. Kemudian kita right issue, kita menjual ke perusahaan yang ada di luar negeri, ya. Padahal perusahaan di Indonesia ini tidak punya masalah, gitu ya. Tapi kenapa dia menjual 15% sahamnya? Itu ternyata perusahaan dari luar negeri ini dia akan memberikan transfer knowledge ke sumber daya manusianya, seperti itu. Nah, karena kita mendapatkan transfer knowledge, maka skenario modifikasi yang tinggi, yaitu konsolidasi dan customisasi, akan efektif. Dan sama efeknya juga akan meningkatkan nilai tambah dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, mungkin begitu. Jadi ini materinya lanjutan ya, Cindy ya, dari pekan sebelumnya gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Cindy, mungkin masih ada lagi, silakan. Iya, coba ini mungkin dilanjutkan atau gimana Pak? Langsung Oke. aja mengenai cost of Eh, increasing equity tadi. Next slide aja langsung. Oh baik. Oke, baik. Next slide. Slide Mungkin berikutnya. admin kita. Oh, ada. Ya, langsung ke slide berikutnya. Nah, Iya. jadi Bapak Ibu, tadi kita sudah bicara manfaat ya, manfaat dari kita melakukan equity ownership. Nah, sekarang kita membahas tentang biayanya. Nah, jadi biaya itu tidak selalu berkaitan sama uang ya. Jadi cost itu ada banyak jenis ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita perhatikan kalau misalnya kita melakukan equity ownership, kira-kira apa aja biaya yang harus kita perkirakan yang akan terjadi. Yang pertama adalah aspek motivasi Bapak Ibu. Perusahaan yang akan kita beli itu sangat mungkin karyawan-karyawan di perusahaan tersebut akan turun motivasi kerjanya. Ya. Kenapa demikian? Karena lingkungan kerja akan berbeda. Sistem remunerasi juga akan berbeda mengikuti pihak yang akuisisi. Kemudian nature kerjanya juga berbeda. Nah, oleh karena itu kadangkala karyawan itu memiliki sifat status quo gitu ya. Dia ingin mempertahankan status quo. Dia ingin mempertahankan pola yang selama ini sudah mereka miliki. Nah, tapi ketika diakuisisi oleh perusahaan lain, maka ada banyak hal yang akan berubah. Nah, kadangkala perusahaan karyawan itu akan lebih resisten, ya resisten kepada perubahan. Maka motivasinya bisa turun. Ya, jadi motivasinya bagaimana? Kadangkala kalau sudah kita akuisisi dia bisa turun, ya bisa rendah. Nah, skenario sinerginya bagaimana? Ketika biaya motivasinya itu turun, maka kita bisa lakukan konsolidasi dan kustomisasi. Ya, jadi benar-benar kita buat hal yang baru. Kita buat hal-hal yang baru. Nah, ini bisa mengurangi dari nilai tambah joint operation itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah uncertainty dan commitment. Ya, ada empat tadi ya, ada uncertainty and commitment, kemudian control premium, dan cost of synergy independent integration. Nah, yang uncertainty ini adalah kita juga akan kesulitan untuk melihat seberapa signifikan ketidakpastian dari kualitas yang akan kita miliki dari aset yang akan kita kelola bersama dengan pihak partner kita. Nah, maka uncertainty ini harus dibarengi dengan komitmen. Ya.
ada praktek-praktek di lapangan ketika mereka berpartner, mereka menjual sekian persen saham, itu menjadi salah satu skenario yang dilakukan oleh perusahaan penjual saham untuk dia akan exit plan, ya. Jadi artinya sahamnya dijual, kemudian dia akan exit, dia akan fokus ke bisnis lain. Nah, ini secara komitmen sebetulnya juga akan susah bagi pembeli gitu ya, karena ketidakpastiannya akan tinggi Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu eh, skenario yang bisa kita lakukan adalah kombinasi dan connection. Kalau memang ketidakpastiannya tinggi. Jadi dengan connection kita bisa bundling layanan kan gitu ya. Ya mungkin saya gambarkan dulu, mungkin Bapak Ibu lupa masing-masing. Jadi kalau konsul mungkin masih ada yang ingat juga. Kalau konsul itu misalnya ada dua perusahaan. Ya ini proses bisnis ya Bapak Ibu ya. Proses bisnisnya begitu. Nah, maka kita kombinasi. Jadi yang warna saya coret ini tetap ada, ya, tetap ada. Kemudian yang warna biru ini, nah ini hanya satu. Nah ini adalah konsolidasi. Artinya kita mengkonsolidasi yang awalnya ada dua proses yang sama, terus kita jadikan satu, kita modifikasi. Ini adalah konsul. Kemudian kalau eh, apa namanya kombinasi, ya kita bicara yang sumber dayanya sama dulu, ya. Jadi sumber daya sama adalah konsolidasi dan kombinasi. Kombinasi itu adalah ketika eh, ini proses bisnisnya ke sana ya, value chain-nya. Kemudian kita lakukan kombinasi. Jadi tetap ada tiga, tapi kita saling berkoordinasi Bapak Ibu. Nah, pun sama, yang bawah juga demikian. Jadi artinya perusahaan A dan perusahaan B itu sama-sama memberikan knowledge-nya, sama-sama memberikan patennya, ya hak atas kekayaan intelektual untuk mengkombinasi proses yang ada di sini dan ada di sini. Ya. Kemudian ada lagi, kalau ini tadi adalah sumber dayanya sama, ada lagi yang sumber dayanya berbeda, yaitu adalah yang pertama customisasi. Kalau customisasi itu gambarnya itu adalah kita membuat sebuah customize, ya. Proses bisnisnya mohon maaf, ya, kepencet tadi. Jadi proses bisnisnya bisa kita panjangkan. Misalnya ini ada proses bisnisnya ke sana, ya. Kemudian ini warnanya biru, kemudian ini merah gitu ya. Nah, maka prosesnya akan kita perpanjang seperti ini kalau custom. Nah, jadi kombinasinya di sini. Nah, sederhananya begini. Ini kalau custom. Jadi yang awalnya kita punya satu line eh, produksi hulu hilir hanya 3 tahap, ya. Karena kita custom dengan partner kita, maka bisa 6 tahap, Bapak Ibu. Dan ini produknya akan lebih bagus. Produknya akan lebih bagus. Nah, yang kedua, sumber daya yang berbeda, jika modifikasinya itu sedikit, ya, kita bisa melakukan skenario-nya demikian. Nah, jadi tahapan terakhir yaitu tahapan penjualan, ya. Tahapan penjualan ini kita gabung, tapi tidak dilebur. Yaitu adalah bundling. Misalnya perusahaan A dan perusahaan B, perusahaan A dia menguasai wilayah Indonesia Timur, B Indonesia Barat. Ini produknya adalah satu dan dua, ini produknya tiga dan empat. Maka ketika kita melakukan skenario connection, ini skenario connection, ya.
maka perusahaan A akan jual produk 1, 2, 3, 4 di Indonesia Timur, kemudian perusahaan B juga sama, menjual produk 1, 2, 3 di Indonesia Barat. Nah, skenario-nya adalah bundling. Kalau kita mau connection. Nah, sekarang kita bawa ke diskusi hari ini. Jadi ketika ketidakpastiannya itu tinggi, Bapak Ibu, ya, ketidakpastiannya itu tinggi, kemudian kita punya potensi komitmen, maka direkomendasikan sinerginya adalah kombinasi dan connection, yaitu adalah ini, ya, kombinasi dan connection. Kombinasi dan connection itu modifikasinya rendah, ya. Kalau tadi sumber daya sama, sumber daya beda, ya. Kalau sama itu ada konsol, kemudian kombinasi. Kalau berbeda itu ada custom sama connection. Kalau yang ini modifikasi tinggi, yang bawah modifikasi rendah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menghadapkan situasi uncertainty yang tidak pasti, maka ambillah yang modifikasinya rendah. Kalau sumber dayanya sama ya berarti kombinasi, tapi kalau sumber dayanya beda ya connection. Nah, jadi tapi kalau misalnya, wah Pak ini jelas Pak, ketidakpastiannya hampir tidak ada Pak, gitu. Maka direkomendasikan yang atas, bisa konsolidasi maupun kustomisasi. Jika komitmennya tinggi dan ketidakpastiannya dirasa tidak ada, bisa demikian. Jadi tergantung situasi. Nah, ketika ketidakpastiannya itu tinggi dan kita bisa melakukan skenario yang modifikasi rendah, itu bisa meningkatkan cost of entry. Ya, jangan dikira meskipun modifikasi rendah nggak ada biaya, Bapak Ibu, tetap ada biayanya. Ya, jadi biayanya juga akan semakin tinggi, biaya dari kerjasama ini. Kemudian ada kontrol premium. Nah, di sini kita melihat seberapa mahal, ya, seberapa mahal biaya yang akan dikeluarkan oleh partner kita ketika dia ingin mengontrol sepenuhnya atau punya kuasa sepenuhnya. Ya, itu juga biayanya juga tinggi, ya. Dan ini berdampak juga kepada peningkatan cost, ya. Peningkatan cost itu maknanya kan negatif. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan A misalnya, ya perusahaan A ini pengen menguasai eh, mayoritas dari power yang dimiliki perusahaan B di Indonesia Barat, ya maka dia harus mengeluarkan biaya itu. Nah, ini adalah kontrol premium, ya. Kalau kita mau mengontrol partner kita, semua bisa kita lakukan. Apakah skenario konsul, kombi, custom atau connection, ya. Jadi nanti misalnya Cindy mengerjakan perusahaan-perusahaan yang itu ada aksi korporasi untuk akuisisi, tinggal dipilih. Mau skenario pasca atau post acquisition adalah konsul, kombi, custom atau connection. Ya. Kemarin kita juga ada klien, ini juga kebetulan peserta webinar ini. Maka skenario-nya adalah kita melakukan apa, ya? Kita melakukan skenario adalah kombinasi, ya, kombinasi. Jadi kita kombinasikan proses bisnis yang akan kita spin off kepada bisnis kita, ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah biaya sinergi untuk bisa independen, ya. Jadi kadangkala biaya mahal itu juga terjadi karena kita mengakuisisi asetnya yang banyak, yang besar. Tapi setelah kita lihat, apakah semua aset itu memang berguna bagi perusahaan kita? Belum tentu juga. Ya, maka itu juga sama mengurangi biaya entry dan skenario-nya, sinerginya bisa kita lakukan di banyak tipe. Ya, tergantung karena kalau dari dua jenis ini kita mau mengontrol partner kita atau kita ingin independen, maka ya biayanya akan sangat besar. Oke. Saya rasa begitu, saya kembalikan ke Cindy. Ya Pak, cukup menarik ya Pak pembahasannya dari kombinasi atau konsep dan lain sebagainya. Namun langsung aja Pak, ini ada pertanyaan dari Baik. teman kita, eh, peserta dari webinar ini.
saya bacakan ini dari Mbak Sailana Dia. Ketika ingin melakukan pengembangan, misal ke luar negeri, apakah akuisisi menjadi keputusan terbaik? Sedangkan kalau ke luar negeri, pasti ada perbedaan budaya dan regulasi. Seperti contohnya, akuisisi Tokopedia oleh TikTok, dan yang saya ketahui, saat ini di TikTok lebih sepi pembeli. Seperti itu, Pak. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Bade dulu atau Bapak Andri. Saya persilakan. Iya. Eh, Kalau konteksnya luar negeri ini pembahasannya lebih melebar sebetulnya. Ya, tadi kalau yang kita bahas itu memang yang satu tempat atau satu kota, satu negara gitu ya, Cynthia. Tapi kalau eh, kaitannya itu luar negeri itu banyak opsi sebetulnya. Di luar negeri itu kita bisa melakukan namanya Greenfield Strategi. Nanti saya share screen ya. Jadi ada namanya itu adalah Greenfield. Ya. Kalau Greenfield itu kita membuka PT baru di luar negeri. Ya. Kita juga bisa melakukan akuisisi. Ya. Jadi ada PT lama di LN yang dibeli. Ada lagi skenario-nya adalah kita joint venture. Kita membuat PT baru di LN yang komposisinya adalah milik kita dan milik partner kita. Ya, ada dua kepemilikan. Atau berikutnya, kalau kita mau ekspansi ke luar negeri, kita menggunakan skenario yang kita sebut sebagai KSO, ya, atau konsorsium. Kalau konsorsium tidak ada aksi korporasi, hanya joint operation. Ya, misalnya ada tiga pekerjaan, pekerjaan satu, dua, dan tiga ini PT kita, ini PT di LN, ini PT di LN. Nah, jadi konsorsium bersama-sama. Nah, in context of akuisisi ini menjadi satu perhitungan yang sangat kompleks ya kalau di luar negeri. Ya, memang tidak hanya budaya dan regulasi, banyak sekali faktornya. Ya, ada budaya, regulasi, kemudian kapasitas SDM, kemudian kemudahan dalam kita penetrasi pasar. Ya, itu juga bisa. Tapi begini Bapak Ibu, sederhananya, kalau akuisisi ke luar negeri itu kita lakukan, itu pastikan sumber dayanya sama, ya, sumber dayanya sama dulu. Nah, ada contoh kasus semen Gresik ya, waktu itu, dia mengakuisisi perusahaan semen yang ada di Vietnam. Maka yang namanya perusahaan semen ya sama sumber dayanya, yang produksi di Indonesia dan di Vietnam sama. Maka kalau sumber dayanya sama, rekomendasinya adalah kita melakukan konsul atau kita melakukan kombinasi. Nah, pada tahapan ini, kalau kita perhatikan, itu adalah tahapan pada level produksi. Ya, skenario produksinya apakah akan kita konsul? Ya, jadi di Indonesia misalnya produksinya di model A, di luar negeri model B, maka kita bisa membuat model C. Nah, misalnya gitu. Ini konsolidasi. Sehingga kita bisa menjual eh, produk C ini di pasarnya kita dan pasarnya di luar negeri. Ya, produksi atau kombinasi tadi saya sampaikan. Jadi ini perusahaan di luar negeri, ya, ini perusahaan Indonesia. Terus kita melakukan hal yang sama, ya, kita melakukan hal yang sama, tapi manfaatnya adalah kita bisa mendapatkan ilmu, ya, dari luar negeri ke perusahaan kita, sama perusahaan kita pun juga bisa memberikan ilmu kepada perusahaan di luar negeri. Itu kombinasi. Nah, akuisisi kalau memang sifatnya itu pengembangan pasar di luar negeri, pastikan dari market itu sudah aman. Dari market ini tujuannya. Ya, tujuannya adalah market.
Ya, jadi contoh perusahaan semen itu ke Vietnam karena memang kita mau jualan semen ke luar negeri, Bapak Ibu. Kita jualan semen ke luar negeri, tapi kalau kita ekspor produksi di Gresik di Jawa Timur misalnya, maka ada biaya logistik, biaya biaya masuk, biaya keluar gitu ya, biaya cukai dan lain-lain. Maka kita hitung yang paling possible adalah kita akuisisi perusahaan di Vietnam, kemudian kita produksi di Vietnam, ya, dan kita jual untuk di wilayah Asia Tenggara tapi pakai merek semen Indonesia. Nah, jadi sebetulnya akuisisi luar negeri itu yang paling aman adalah sumber dayanya sama, tinggal kita mau ekspansi market kita. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Andri, silakan. Ya. Saya rasa sudah sangat lengkap ya Pak yang dijelaskan oleh Pak Badawi tadi terkait dengan macam-macam skema ya. Ada greenfield, akuisisi dan joint venture juga mungkin beberapa eh, apa namanya eh, alternatif ya, beberapa alternatif yang bisa dipilih terkait dengan pengembangan kerjasama itu tadi. Saya rasa cukup Pak. Oke. Saya kembalikan ke Cindy. Baik, terima kasih Pak Badawi dan Pak Rizky. Semoga jawaban yang telah diberikan oleh bicara kami dapat memuaskan dari tadi Mbak Elsa ya kalau nggak salah. Mbak Salsa. Mungkin dapat menjadi insight juga ya Mbak gitu. Baik, karena terbatasnya waktu juga eh, cukup mengakomodir untuk satu pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa dikit dan akan disampaikan di website selanjutnya. Jadi untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan dan teman-teman jangan lupa setelah libur panjang eh, hari raya ini tetap ada web series kami dan web series ke-17 ya Mas Andi untuk kedepannya. Jadi jangan lupa dan tetap stay untuk web series KMB bersama dengan ITISMA. Baik, saya mungkin udah di pengunjung acara, saya Cindy Paulina sebagai moderator di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan dan teman-teman yang sudah join dan jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami KMMB di YouTube ataupun website di IG kita untuk info-info lebih lanjut ataupun ingin menarik tentang layanan dari KMMB bisa dilihat di media sosial kami. Kami akan sangat terbuka untuk melayani Bapak Ibu dan rekan-rekan atau kebutuhan Bapak Ibu dan rekan-rekan. Baik, saya tutup. Terima kasih Pak Badawi, terima kasih Pak Rizky. Terima kasih, Cindy. Thank Terima you. kasih Terima kasih. Cindy. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan. Saya ucapkan saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.